apa sih seharusnya olahraga itu yang benar ya. Kemudian baru nanti olahraga apa yang cocok untuk kita lakukan pada waktu kita mau atau berencana untuk menurunkan berat badan kita. Gitu ya. Saya mulai ya. Jadi mengapa sih harus fit gitu ya? Ini banyak orang itu yang tujuan mereka itu setiap hari adalah supaya mereka hidupnya sehat. Nah, pada umumnya orang itu mencari bagaimana supaya saya sehat. Oh, berarti saya harus makan yang cukup, istirahat yang cukup, seperti itu ya. Sehat itu berarti tidak sakit. Berbeda dengan fit. Jadi, sehat itu tidak sama dengan fit. Jadi misalnya kita sehat. Misalnya kita sehat, tapi kalau bangun tidur kita merasa badan kita itu lemah. Kok saya bangun tidur malah tambah lemes ya gitu, atau misalnya melakukan aktivitas sedikit merasa gampang lelah gitu ya, kemudian sering pusing dan sebagainya. Jadi nggak sakit yang harus bed rest gitu, tidak, tapi tidak fit ya, itu namanya sehat tapi tidak fit. Selama ini orang-orang itu mencari sehat tapi tidak mencari fit. Kenapa? Karena ternyata untuk menjadi fit itu kita harus berolahraga. Nah, sebetulnya untuk menjadi fit itu tidak perlu kita pergi ke gym atau harus ke tempat olahraga khusus, harus membeli alat-alat khusus untuk melakukan olahraga. Tidak perlu. Jadi yang penting adalah untuk menjadi fit adalah mindset yang benar bahwa kita harus fit, kemudian melakukan olahraga yang benar tanpa perlu harus ke gym atau tanpa perlu menggunakan alat-alat yang mahal. Sekarang kenapa kok kita harus berolahraga? Nah, ini saya rasa manfaat olahraga ini sudah tahu, jadi kita kalau searching di Google gitu sudah langsung keluar seperti ini ya. Olahraga itu dapat menurunkan keradangan, kemudian dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita menjadi jarang sakit. Kemudian meningkatkan kesehatan mental dan mood. Kemudian tidur menjadi lebih baik, dan yang paling penting, paling banyak dicari ini kenapa kok kita itu melakukan olahraga, yaitu untuk kosmetik. Jadi biar kita good looking, biar kita good appearance. Jadi biar orang melihat kita itu, oh orang ini bagus nih tubuhnya, kosmetiknya bagus nih, wajahnya glowing, badannya kelihatan sehat. Itu sebagian besar masyarakat kita itu tujuan berolahraganya adalah di tujuan yang kelima. Jadi biar good looking. Oke ya. Nah, kenapa kok olahraga itu bisa menimbulkan seluruh manfaat seperti ini? Ya, ternyata sebetulnya tubuh kita ini relatif stabil. Jadi tubuh kita itu dalam kondisi yang homeostatis. Homeostatis stabil. Jadi volume darah, sel darah, tekanan di pembuluh darah kita, suhu tubuh kita itu relatif stabil pada waktu kita tidak melakukan aktivitas. Kalau kita melakukan aktivitas, maka tubuh kita ini kalau aktivitas ringan masih stabil. Tapi kalau sudah intensitasnya ke sedang, ke berat, maka akan timbul suatu gangguan pada tubuh kita. Nah, olahraga di sini yang kita lakukan itu adalah dengan sengaja kita menciptakan ketidakseimbangan pada tubuh kita sehingga terjadi gangguan keseimbangan. Pada waktu terjadi gangguan keseimbangan, maka tubuh akan merespon supaya jadi tubuh kita itu pinter banget. Misalnya kita ada gangguan, maka tubuh akan merespon untuk menjaga keseimbangan itu. Misalnya timbul sel-sel inflamasi, sel-sel yang lain, tujuannya untuk merespon ketidakseimbangan. Nah, misalnya kita terus melakukan olahraga itu secara kontinu, ya, secara teratur, secara reguler, maka tubuh akan pelan-pelan beradaptasi menuju ke level yang lebih tinggi. Jadi awalnya kita waktu awal olahraga itu kita cuman biasanya squat atau jongkok 5 kali. Kemudian karena kita melakukan olahraga itu secara rutin, maka minggu depan saya bisa loh 10 kali gitu. Karena tubuh kita ini, otak kita ini mengcoding ke tubuh-tubuh kita, ke otot kita, ke tulang kita. Ayo, besok itu
levelnya nanti kita harus bisa lebih tinggi lagi sehingga tubuh akan beradaptasi membentuk tubuh kita mampu melakukan olahraga level yang lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian, jadi tahapan olahraga, pada waktu kita melakukan olahraga, itu ada 3 tahap yang terjadi pada tubuh kita. Yang pertama adalah tahap shock, kemudian tahap resistensi, dan yang terakhir adalah tahap kelelahan. Saya akan bahas satu persatu. Ketiga tahap ini, tahap pertama adalah itu harus terjadi dalam tubuh kita, supaya nanti akan timbul manfaat dari olahraga. Tapi tahap yang ketiga nanti tidak boleh sampai terjadi. Kita bahas tahap yang pertama, yaitu tahap shock. Di mana misalnya kita belum pernah melakukan olahraga sama sekali nih, kita benar-benar sedentary banget, jadi kerjaannya ya hanya kerja ke kantor gitu atau ibu rumah tangga di rumah ya, kemudian istirahat sisanya ya. Kemudian kita melakukan olahraga. Tiba-tiba di hari itu saya melakukan olahraga. Maka olahraga itu akan menimbulkan stres pada tubuh kita. Tubuh kita kaget. Waduh, ini kok otot saya digerakkan berulang-ulang, tulang saya kok diberikan beban gitu ya. Maka akan timbul stres pada tubuh kita. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa tubuh akan mencoba mengatasi. Jadi tubuh akan mencoba beradaptasi. Awal tubuh akan mencoba mengatasi ketidakseimbangan, kemudian karena olahraga itu kita lakukan intens, maka stresornya akan berlanjut. Stresor berlanjut berakibat di hari pertama kita olahraga itu, kinerja fisik dan mental akan menurun. Jadi, pada waktu kita pertama kali melakukan olahraga, kita akan merasa setelahnya itu rasa sakit, ya, kaku, capek banget, jadi lelah sekali, itu wajar. Itu merupakan respon alami tubuh. Jadi tahap shock ini tahap pertama yang merupakan respon alami tubuh dan harus muncul. Jadi kalau olahraga kita mau berhasil, tahap shock ini harus muncul ya, karena supaya tubuh kita ini beradaptasi, mampu menuju ke next level, level selanjutnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap resistensi. Jadi segera setelah stresor itu hilang, setelah kita berhenti olahraga, kemudian kita kan melakukan istirahat. Akhirnya tubuh pulih dari ketidakseimbangan sementara, kemudian tubuh ini akan berusaha mempersiapkan, jadi otak kita seakan-akan ngomong, waduh jangan-jangan besok dia mau olahraga lagi nih, levelnya yang sama atau yang lebih tinggi, berarti saya harus mempersiapkan tubuh saya supaya kuat ototnya maupun sendinya atau tulangnya. Jadi tubuh akan beradaptasi pada level yang lebih tinggi. Sehingga nanti selanjutnya tubuh mampu mengimbangi olahraga pada level yang lebih tinggi. Ya. Tahap kedua ini juga merupakan respon alami tubuh. Jadi respon alami yang memberikan efek positif karena akhirnya tubuh kita akan lebih terasa lebih kuat, lebih siap untuk melakukan level olahraga yang lebih tinggi. Ya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap kelelahan. Jadi tahap kelelahan ini apa? Misalnya kita sudah di tahap 1 shock ya, kemudian tahap kedua resistensi. Itu kan seharusnya kita merasa nyeri, merasa lelah. Seharusnya ada periode recovery. Jadi harus ada istirahatnya. Tubuh kita harus diberi waktu untuk istirahat. Tapi ternyata nih, karena kita saking semangatnya olahraga, yang seharusnya 2 hari, misalnya 2 hari on olahraga, 1 hari off, gitu supaya istirahat. Karena kita terlalu bersemangat, oh saya bisa kok, saya mampu kok. Akhirnya kita berolahraga terus setiap hari. Intensitas semakin dinaikkan setiap hari, karena kita merasa saya mampu untuk melakukan olahraga itu. Nah akhirnya stresornya lanjut. Jadi terjadi overload intensitas dan durasi olahraga. Tubuh yang seharusnya bisa beradaptasi karena dia terlalu besar durasi dan intensitas yang diberikan, tidak cukup waktu bagi tubuh untuk melakukan adaptasi. Yang terjadi bukannya tubuh ini bisa mengatasi stres, justru tubuhnya akan stres. Jadi akan timbul kerusakan jaringan. Nah, tahap ketiga ini, tahap kelelahan adalah tahap yang tidak boleh terjadi. Jadi nanti ada resepnya, misalnya kita latihan penguatan, kita harus istirahat di hari keberapa. Kemudian kita latihannya aerobik nih saya, kita harus istirahatnya seperti apa. Itu ada resepnya. Tidak boleh terus-menerus kita melakukan olahraga terus-menerus ya. Karena malah akan timbul negatif effect.
Maaf. Oke. Jadi olahraga itu harus cukup intensitas dan durasi karena kita mau mengaktifasi mekanisme adaptasi tubuh seperti yang saya sudah jelaskan. Jadi perubahan apa saja sih yang terjadi pada tubuh kita kalau kita berolahraga? Yaitu perubahan struktur yang tadinya misalnya selnya jumlahnya sedikit, sel otot tambah lama tambah banyak, tambah membesar. Kemudian fisiologi, kemudian sistem saraf kita, psikologis kita, jadi lebih nggak gampang marah, lebih nggak kemudian ya, lebih rileks. Kemudian fungsi endokrin juga itu terjadi perubahan pada tubuh kita bila kita memberikan olahraga yang cukup intensitas dan cukup durasi. Nah, jika olahraga tidak memberikan stres pada tubuh kita, maka tidak akan ada adaptasi. Jadi makanya tadi saya bilang harus ada tahapan shock. Tahapan shock itu harus terjadi pada tubuh kita. Jika olahraga yang kita lakukan sekarang itu terasa nyaman, tidak lagi memberikan rasa berat atau rasa lelah setelah kita melakukan olahraga, berarti untuk selanjutnya pada waktu kita mau next workout, next olahraga, intensitas atau durasinya berarti harus ditambah. Tidak bisa pakai yang lama lagi karena kita sudah merasa nyaman, jadi tubuh tidak mengalami stres. Jadi olahraga itu harus bisa memberikan stres pada tubuh kita supaya tubuh kita dapat beradaptasi. Tapi stres yang diberikan pada tubuh kita itu juga tidak boleh terlalu tinggi. Jadi jangan sampai tadi ke tahap yang ketiga, yaitu tahap kelelahan. Karena justru kalau terlalu tinggi stresnya, stresor yang terlalu tinggi, justru akan menyebabkan injury atau kerusakan pada jaringan tubuh kita. Oke. Kemudian berapa lama sih dok kita harus recovery? Tadi kan saya bilang tahap shock, kemudian ada tahap kelelahan. Di mana pada tahap kelelahan ini kita harusnya istirahat supaya nanti selanjutnya kita bisa melakukan olahraga yang lebih levelnya. Nah, recovery atau rest yang harus dilakukan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tergantung kondisi fisiknya, usianya. Tentunya kalau usianya lebih tua, maka recovery yang dibutuhkan lebih lama, lebih lambat dibandingkan pada waktu kita usia adult, usia dewasa. Kemudian pada anak-anak juga seperti itu. Kemudian hormon, pemberian nutrisi. Jadi nutrisi pada waktu olahraga itu cukup penting. Sebelum melakukan olahraga, saat melakukan olahraga, dan setelah melakukan olahraga. Nutrisi yang cukup tentunya recovery-nya akan semakin baik, jadi semakin cepat. Kemudian kondisi lingkungan, misalnya suhu lingkungan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu berpengaruh kepada proses recovery. Kenapa sih recovery itu berbeda-beda ya? Kenapa kita perlu recovery juga? Karena ternyata pada waktu kita berolahraga itu kan asupan glikogen, bukan asupan, cadangan glikogen di dalam otot kita itu akan dikeluarkan. Nah, perlu waktu bagi tubuh kita untuk mengembalikan glikogen itu ke dalam otot kita. Dikatakan bahwa untuk mengembalikan glikogen itu cadangan untuk menjadi tenaga nantinya ya, diolah menjadi tenaga. Glikogen untuk mengembalikan glikogen dalam otot kita itu setelah kita melakukan olahraga aerobik diperlukan waktu 10 hingga 48 jam. Kemudian apabila kita melakukan olahraga penguatan diperlukan 24 hingga 36 jam. Jadi rata-rata 1 sampai 2 hari. Bahkan untuk perbaikan sistem saraf yang misalnya kita setelah olahraga kita merasa nyeri ya di seluruh tubuh misalnya atau di anggota tubuh tertentu, ternyata recovery sistem saraf itu memerlukan waktu 48 jam. Tapi ini berbeda-beda setiap orang ya. Tadi dipengaruhi oleh yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi berikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh kita supaya tubuh kita dapat beradaptasi, kemudian pengembalian glikogen ke dalam otot juga dapat efektif sehingga kita dapat melakukan olahraga selanjutnya. Jadi ini tadi saya ulangi lagi, apabila terjadi ketidakseimbangan awal pada waktu kita melakukan olahraga, biasanya akan terjadi kelelahan akut yang berlangsung 1 hingga 2 hari. Jadi di sini ada tahap shock, kemudian tahap
resisten. Ditandai dengan apa? Kita nyeri otot, kita insomnia, kemudian yang memiliki riwayat alergi terjadi peningkatan respon alergi. Ini berlangsung 1 hingga 2 hari dan itu normal. Jadi tidak perlu takut. Kalau tidak mengganggu, tidak perlu minum obat. Jadi bisa cukup melakukan aktivitas sehari-hari, biasanya keluhan-keluhan ini, kelelahan akut ini akan menghilang. Tapi apabila kita tidak beristirahat, kita malah melanjutkan dengan olahraga lainnya dengan intensitas yang lebih tinggi tanpa istirahat yang cukup, maka akan terjadi overload stimulus. Jadi stimulasinya terlalu berlebihan. Ketidakseimbangan yang terjadi dalam kita ini terlalu berlebihan sehingga nyeri ototnya malah akan menetap lebih dari 2 hari. Kemudian terjadi peningkatan denyut nadi, peningkatan asam laktat, rasanya nyeri sekali dalam otot kita. Kemudian pada waktu kita melakukan olahraga bukannya malah sehat, bukannya malah segar, malah terasa lelah, sangat kelelahan. Kemudian yang biasanya bisa 5 kali jongkok, ini 2 kali saja sudah terasa capek. Kemudian rasa haus yang meningkat, itu berarti sudah terlalu overload stimulusnya. Olahraga yang sudah kita lakukan ini sudah tidak lagi untuk kesehatan, justru malah menyebabkan injury. Itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian ada pertanyaan, Dok, sampai kapan saya harus olahraga? Gitu ya. Sampai kapan saya harus olahraga? Boleh enggak kalau saya itu olahraga sebulan, habis itu saya off dulu deh. Habis itu nanti bulan depan baru olahraga lagi gitu ya. Ada istilah di training. Jadi kalau olahraga itu kita sebutnya training, ada lagi istilah di training. Jadi apabila kita tidak melakukan olahraga, yang sebelumnya kita itu aktif melakukan olahraga, kemudian kita tidak melakukan olahraga, maka performance kita itu akan menurun secara signifikan. Jadi yang sebetulnya tadinya sudah fit, maka dengan tidak olahraga, karena sudah merasa fit, dia tidak olahraga, ya justru fitnya ini akan menurun, performanya akan menurun secara signifikan. Nah, waktu yang diperlukan untuk the training itu lebih cepat dibandingkan waktu yang digunakan untuk mengembalikan performa ke level sebelumnya. Kenapa demikian? Sebagai contoh gini ya, olahraga kan tujuannya untuk meningkatkan kekuatan. Misalnya kita latihan penguatan, meningkatkan kekuatan otot. Ternyata apabila kekuatan otot itu, apabila kita tidak melakukan olahraga aktivitas selama 1 minggu, maka kekuatan otot kita itu akan menurun 15%. Apabila kita tidak melakukan aktivitas atau olahraga 1 bulan, maka kekuatan otot kita itu akan menurun 50% dibandingkan sebelumnya. Nah, kekuatan otot kita kan turun tuh 50%. Nah, terus saya insaf nih, aduh saya mau olahraga lagi deh, supaya mengembalikan kekuatan otot saya yang hilang ini, gitu ya. Ternyata untuk mengembalikan 50% yang hilang itu tadi diperlukan waktu 4 kali lipat lebih lama dibandingkan pada waktu kita tidak melakukan olahraga. Jadi saya tidak melakukan olahraga 1 bulan, maka kekuatan otot saya menurun 50%. Untuk mengembalikan 50% ini berarti saya perlu waktu 4 bulan. Nah, dengan catatan kita harus melakukan latihan olahraga maksimal di dalam 4 bulan ini, baru 50% itu tadi kembali. Seperti itu ya. Jadi periode training itu seperti itu. Jadi sampai kapan saya harus olahraga? Ya, seterusnya ya, harus terus olahraga itu harus ada dalam program kita setiap harinya. Kemudian olahraga itu bersifat individual. Jadi jangan pernah menyamakan olahraga teman-teman dengan olahraga teman-teman lainnya. Jadi misalnya saya mampunya aerobik itu jalan itu saya 1 jam karena ada setelah 1 jam itu saya merasa sangat lelah sekali. Tapi ada yang dia bisa sampai 2 jam gitu. Ada lagi yang 1 jam tapi dia lebih cepat intensitasnya gitu. Itu setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap orang ini ternyata memberi respon yang berbeda pada kemampuan tubuh untuk beradaptasinya. Jadi jangan pernah menyamakan program olahraga Anda dengan teman-teman lainnya. Jadi kita punya program sendiri yang harus kita lakukan, yaitu yang kita lakukan. Jangan mencontek, loh kok dia sudah bisa olahraga berat ya, saya masih yang ringan-ringan saja. Itu
tidak perlu melihat ke orang lain kalau olahraga ini. Jadi cukup progresnya diri kita sendiri. Kemudian pada waktu kita berolahraga, kita tentukan goal kita. Goal kita, saya maunya apa nih olahraga saya untuk penguatan. Oh, berarti saya harus melakukan olahraga spesifik untuk penguatan. Misalnya olahraga kita goalnya adalah untuk menurunkan memperkecil lingkar perut. Maka olahraga spesifik yang harus kita lakukan untuk menurunkan lingkar perut, gitu ya. Jadi olahraga ini harus ada goal dan olahraga yang dibutuhkan itu apa, gitu ya. Tentunya harus dari goal kita dulu. Jangan sampai kita mau olahraga tujuannya untuk apa? Ya untuk menghabiskan waktu aja. Nah itu maka tidak akan ada yang kemampuan tubuh untuk adaptasi itu tidak akan muncul karena tidak ada goal. Goal kita harus kita setting dulu, baru kemudian kita tentukan olahraga apa yang spesifik untuk goal kita itu. Oke, sebelum saya menjelaskan olahraga apa saja yang harus dilakukan, yang bisa kita lakukan, saya akan menjelaskan dahulu apa yang harus dipersiapkan sebelum olahraga. Jadi olahraga itu tidak segampang itu langsung kita olahraga hari ini. Seharusnya tidak seperti itu. Jadi harus ada yang dipersiapkan sebelum melakukan olahraga. Jadi kita sebutnya Health Risk Assessment, HRA. Kenapa sih kita perlu asesmen resiko kesehatan ya? Jadi kenapa kita perlu ini? Jadi dengan kita assess dulu, kita periksa dulu kondisi kita ini, kita boleh nggak sih olahraga itu, gitu ya? Atau nggak boleh sebetulnya kita melakukan olahraga itu? Atau boleh, tapi harus dengan pengawasan. Jadi harus ada dokter yang mengawasi atau ada trainer yang mengawasi. Nah, pada umumnya orang sehat yang tanpa gejala jantung, tanpa gejala paru, tanpa gejala ginjal, itu dapat memulai olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang. Tapi untuk yang intensitas berat, maka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian pasien dengan komorbid, jadi dia sudah ada riwayat jantung sebelumnya, ada diabetes sebelumnya, ini harus dievaluasi terlebih dahulu. Kenapa? Untuk safety-nya, jadi kita tahu batasnya sampai berapa lama kita boleh olahraga. Ya. Yang beberapa tahun lalu ya sempat viral. Jadi sudden cardiac death pada waktu setelah melakukan olahraga. Jadi ada artis yang meninggal pada waktu jadi malamnya dia melakukan olahraga, paginya meninggal mendadak ya. Sudden cardiac death ini jarang terjadi kalau kita melakukan olahraga intensitas rendah dan sedang. Tapi kalau kita melakukan olahraga dengan intensitas berat, seperti apa intensitas berat nanti akan saya bahas, terutama pada yang sedentary, jadi dia nggak pernah olahraga sebelumnya, terus coba olahraga langsung dengan intensitas berat, maka resiko sudden cardiac death ini akan meningkat. Kenapa bisa sudden cardiac death? Yang pertama karena terjadi peningkatan intensitas olahraga itu akan meningkatkan nadi dan tekanan darah. Jadi saya kan tadi sampaikan, pada waktu kita melakukan olahraga, tubuh akan beradaptasi menjaga keseimbangan. Caranya gimana? Salah satunya dengan meningkatkan nadi dan tekanan darah. Nah, apabila intensitasnya ini terlalu tinggi, maka peningkatan nadi dan tekanan darah itu juga akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita melakukan intensitas yang rendah. Peningkatan nadi dan tekanan darah itu akan menyebabkan crackling plaque atherosclerosis. Jadi di dalam pembuluh darah kita tuh kan ada lemak-lemaknya ya. Nah, ada plak lemak itu yang nempel di pembuluh darah. Apabila kita melakukan peningkatan intensitas olahraga, kemudian terjadi peningkatan nadi dan tekanan darah, maka plaknya itu sumbatan sklerosis, sumbatan lemak di pembuluh darah itu dapat lepas sehingga menjadi trombus. Trombus itu jadi si lemak itu lepas. Nanti kalau dia terjebak di suatu pembuluh darah yang kecil, misalnya di pembuluh darah jantung, maka dia akan menyebabkan pasokan oksigen ke situ berkurang, pasokan darah ke situ berkurang sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. Kemudian apabila trombusnya itu berjalan-jalan ke otak, dia di pembuluh darah otak dia mampet, maka akan dapat menimbulkan stroke. Apabila berjalan-jalannya di pembuluh darah paru, dia akan menyebabkan emboli paru, dapat menyebabkan kematian mendadak. Gitu ya. Jadi sudden death
terutama sudden cardiac death, itu dapat meningkat saat kita melakukan olahraga intensitas berat. Oleh karena itu, sebelum olahraga, kita harus mengevaluasi ini semua. Jadi, 7 hal ini. Ya. Yang pertama, denyut nadi, kemudian tekanan darah, fleksibilitas, kekuatan dan endurance otot, kapasitas jantung paru, komposisi tubuh, dan keseimbangan dan fungsi core muscle atau otot inti dalam tubuh kita. Nadi, kita pertama dari perhitungan nadi, ya. Jadi pada waktu kita melakukan aktivitas, terutama olahraga, itu ada denyut nadi maksimal yang safe. Maksudnya denyut nadi maksimal yang boleh terjadi pada diri kita. Kalau kita melebihi denyut nadi maksimal itu, maka akan terjadi sudden death. Jadi bahaya. Nah, gimana cara perhitungan denyut nadi maksimal? Rumusnya yaitu 220 dikurangi usia. Misalnya usia 40 tahun, maka maksimal heart rate-nya, denyut nadi maksimalnya 220 dikurangi 40, sama dengan 180 kali per menit. Dari 180 kali per menit ini tidak boleh semua tercapai maksimal. Jadi biasanya 80% dari 180 ini itu adalah denyut nadi yang boleh naik pada waktu kita melakukan latihan. Misalnya saya 40 tahun ya misalnya. Maka denyut nadi saya 180. Nah, misalnya saya melakukan olahraga awalnya denyut nadi saya cek 80 kali per menit. Kemudian meningkat sampai ke 150. Berarti kan itu 80% kali 180 ya, 150. Itu sudah saya harus stop latihan saya. Walaupun saya masih kuat, misalnya saya merasa saya enggak apa-apa nih, durasinya saya naikkan atau intensitasnya saya naikkan. Sudah stop, jangan melebihi denyut nadi maksimal. Karena nanti justru akan berbahaya ya, timbul tadi sudden death itu tadi ya. Jadi sebelum olahraga, kita pastikan kita hitung dulu nadi kita berapa, kita tentukan maksimal heart rate kita berapa. Kalau sudah mendekati itu harus di stop olahraganya ya, lanjutkan lagi besok misalnya seperti itu. Kemudian yang harus diperiksa lagi fleksibilitas. Jadi kelenturan sendi, fleksibilitas sendi. Kenapa harus diperiksa dulu? Jangan sampai nanti kita pada waktu melakukan olahraga itu justru cedera pada tubuh kita. Ya, misalnya ini fleksibilitas punggung. Cara meriksanya fleksibilitas punggung kita ya. Cara memeriksanya dengan Thomas test. Jadi kita berbaring, kemudian satu kaki ditekuk, diangkat hingga ke dada. Kita perhatikan kaki bagian sebelahnya. Kaki yang tidak ditekuk ini normalnya harus bisa lurus. Kalau lurus seperti ini berarti bagian punggung kita ini, bagian pantat hingga ke kaki ini dia fleksibel, bagus. Tapi apabila ada membengkok seperti ini, tidak bisa kita luruskan, berarti ada gangguan kelenturan di area pinggul ini sampai ke kaki bawah, bahkan sampai punggung atas. Nah, pada waktu ada gangguan fleksibilitas seperti ini, maka kita harus perbaiki dulu. Fleksibilitasnya harus fleksibel dulu, baru kita boleh melakukan olahraga yang lain, supaya tidak timbul cedera. Oke. Kemudian kekuatan dan endurance otot itu harus diperiksa dulu. Kenapa? Karena ini untuk bukan level awal olahraga, terutama olahraga penguatan. Misalnya, saya mau olahraga penguatan, mulai dari berapa ya? Berapa kali ya? Misalnya ini kan push up ya, push up. Mulai berapa kali ya saya harusnya push up? Kita tes dulu. Jadi kita tes, saya bisa push up 5 kali. Oh, berarti training saya nanti itu mulai dari push up 5 kali. Selanjutnya harus naik. Nggak boleh turun. Jadi harus ini adalah level awal saya. Kemudian yang ini, kalau push up ini untuk menentukan level awal penguatan otot bagian atas ya, lengan dan bahu. Kemudian kalau yang squatting ini jongkok itu menentukan level awal untuk penguatan kaki, pinggul ke bawah. Jadi berapa kali saya bisa squatting, saya bisa jongkok? 5 kali. Oh, berarti nanti selanjutnya saya harus lebih dari itu. 5 ini adalah level awal saya melakukan olahraga. Seperti itu, ya.
Kemudian kapasitas jantung dan paru ini juga harus dites sebetulnya, terutama apabila kita melakukan olahraga dengan intensitas sedang hingga tinggi dengan durasi yang lama. Kenapa? Supaya tidak terjadi sudden death tadi, ya. Gimana cara memeriksa kapasitas jantung paru? Bisa dengan treadmill test, jadi treadmill stress test. Jadi biasanya dilakukan di oleh dokter spesialis jantung, ya, atau spesialis rehab juga. Jadi kita berlari di alat treadmill ini awalnya dengan intensitas ringan, jadi kecepatannya ringan, kemudian perlahan-lahan nanti sesuai protokol kecepatannya dinaikkan dan ininya dinaikkan apa kemiringan dari treadmillnya ini dinaikkan. Itu kan akan terasa semakin berat ya. Jadi jantung di situ akan diperiksa. Kalau nanti akan timbul perubahan pada rekam jantung, berarti di situ nanti akan di situ adalah intensitas maksimal yang boleh kita lakukan olahraga. Gitu. Jadi nanti dokter jantungnya atau dokter rehabnya akan bilang, oh Bapak denyut nadi maksimalnya segini, intensitasnya segini, berarti boleh olahraganya di level ini, gitu. Ya, itu apabila kita melakukan treadmill stress test untuk memeriksa kapasitas jantung paru. Tapi kalau kita tidak bisa ke treadmill, misalnya kita tidak melakukan tes dengan treadmill, kita bisa lakukan tes sehari-hari biasa, misalnya dengan 6-minute walking test. Jadi kita berjalan selama 6 menit dengan jarak seperti ini, bolak-balik, kemudian kita tentukan selama 6 menit itu jarak yang bisa kita tempuh berapa totalnya, nanti ada perhitungan rumusnya lagi. Dari rumus itu nanti didapatkan kapasitas kemampuan jantung paru saya segini. Misalnya 7, kapasitasnya 7. Oh, berarti 7 ini nanti olahraga yang boleh dilakukan apa? Oh, boleh, kalau 7 itu boleh naik turun tangga. Berarti saya boleh melakukan olahraga seperti itu, gitu ya. Untuk perhitungan 6-minute walking test ini perlu penjelasan lebih lanjut, tidak terlalu saya bahas di sini. Mungkin boleh nanti kalau yang perlu ingin tahu berapa sih kapasitas jantung paru saya, itu bisa japri ke saya ya, tanya ke saya, nanti saya hitungkan. Kemudian tes yang selanjutnya bisa kita lakukan YMCA step test. Jadi di sini YMCA step test ini kita ada tangga 12 inch, kemudian kita naik turun gitu ya selama 3 menit. Dihitung denyut nadi setelah 3 menit melakukan ini. Nah, setelah 3 menit denyut nadinya berapa? Kemudian nanti dikonversikan ke kurva, ke grafik. Jadi ada grafiknya sendiri. Itu nanti kalau misalnya 3 menit itu saya bisa denyut nadi saya 120 misalnya, itu berarti bagus. Saya bisa melakukan intensitas olahraga seberapa besar gitu ya. Itu untuk tes-tes ini sebaiknya diobservasi oleh dokter ya. Jadi jangan melakukan tes sendiri. Boleh melakukan tes sendiri tapi kemudian dilaporkan kepada dokter hasilnya sehingga dokter nanti yang bisa menentukan olahraga apa yang cocok untuk teman-teman semua. Kemudian yang harus dievaluasi lagi yaitu komposisi tubuh. Penting. Jadi pada waktu kita melakukan olahraga itu kan kita harus melihat progresivitas olahraga yang kita lakukan ya. Komposisi tubuh ini juga penting apabila kita mau menurunkan berat badan atau meningkatkan berat badan juga perlu. Jadi yang pertama bisa dual energi X-ray absorptiometry. Ini jadi seperti kita masuk radiologi gitu, pemeriksaan radiologi, kita nanti dihitung di foto, kemudian di X-ray, di situ ketahuan kepadatan tulang kita berapa, lemak berapa, dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada itu, tidak perlu tes itu, kita bisa dengan body mass index, jadi BMI. Saya rasa hampir semua sudah tahu ya cara menghitung BMI. Jadi dari berat badan per kilogram dibagi tinggi badan dalam meter persegi, kemudian kuadratkan gitu ya. Tapi BMI ini ternyata tidak menghitung komposisi massa otot dan massa lemak. Jadi itu gambaran kasar saja. Saya dalam proses penurunan berat badan saya, memang saya salah satunya menggunakan BMI ini karena rasanya puas aja gitu. Misalnya dari berat badan berapa
terus nanti BMI berapa ke BMI turun ke BMI yang normal itu puas gitu ya rasanya ya. Tapi kekurangannya dia tidak menghitung komposisi massa otot dan massa lemak. Jadi jangan-jangan kita turun, tapi yang turun itu bukan massa lemak aja, tapi massa otot juga turun. Padahal kan seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Nah, yang di samping BMI yang harus kita lihat juga adalah pengukuran lingkar. Lingkar apa saja? Yaitu lingkar yang pertama lingkar rasio antara pinggang dengan pinggul. Ini pinggang, kemudian ini pinggul ya. Jadi kita bagi pinggang kita berapa lingkarnya, pinggul kita berapa. Pada wanita apabila lebih dari 0,86 itu dikatakan buruk. Sedangkan pada laki-laki lebih dari 0,95 dikatakan buruk. Jadi kan kita mau berat badan turun, tapi tubuh kita itu ideal ya. Jadi dengan rasio pinggang dan pinggul yang baik ini tubuh kita itu ideal. Kemudian lingkar lagi yang harus dicek biasanya lingkar perut. Kenapa? Karena pada umumnya fat yang kita tidak inginkan itu, lemak yang kita tidak inginkan itu adalah lemak yang di perut. Jadi di perut itu yang mau kita turunkan ya, yang mau kita hilangkan, sehingga perlu diperiksa lingkar perut. Kemudian tes lipatan kulit. Sini bisa tes lipatan kulit ya. Nah, apabila ternyata misalnya kita mengukur lingkar kita menurun, tapi ternyata maksudnya kita melakukan olahraga ya, kita melakukan olahraga rutin, kemudian kita tes lingkar kita menurun, tapi kok berat badan saya malah tambah naik ya. Nah, itu justru bagus karena ternyata berat badannya ini naik karena peningkatan massa otot, bukan karena peningkatan massa lemak. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi untuk yang mau meningkat berat badannya, ini bisa dipakai. Berat badan naik, lingkar menurun. Atau yang mau menurunkan berat badan juga. Jadi jangan hanya terpaku pada timbangan. Kalau timbangan itu bisa naik, bisa turun. Tapi kalau lingkar menurun, berat badan naik, itu bagus. Karena yang berat adalah massa ototnya. Ya, tidak perlu khawatir. Kemudian yang harus dievaluasi selanjutnya yaitu keseimbangan. Keseimbangan perlu dievaluasi. Kenapa? Karena resiko jatuh, terutama pada waktu kita melakukan olahraga aerobik. Ya, olahraga aerobik dengan intensitas yang cepat, durasi lama, maka akan terjadi gangguan ketidakseimbangan tubuh, maksudnya ketidakseimbangan postur, sehingga beresiko untuk jatuh. Gimana caranya tes keseimbangan? Caranya paling gampang, misalnya kita berdiri satu kaki, kemudian yang wanita ini biasanya apabila bisa menahan posisi ini 16 hingga 20 detik itu normal, bagus berarti. Yang laki-laki misalnya bisa 30 hingga 40 detik berarti itu normal, ya. Tapi apabila terjadi pada waktu kita evaluasi keseimbangan ternyata keseimbangan kita ini sangat buruk, maka lakukanlah olahraga yang tidak perlu membutuhkan keseimbangan. Jadi misalnya apa? Olahraganya dilakukan sambil duduk, olahraganya dilakukan sambil tiduran atau sambil bersandar, seperti itu ya. Kemudian yang dievaluasi selanjutnya adalah otot. Otot core muscle kita itu adalah ini ya, mulai dari otot perut ini sampai dada bagian bawah, kemudian otot pelvis, pinggul, pantat ya, punggung. Kenapa ini harus kita periksa? Jadi pada waktu kita melakukan olahraga apapun, baik itu olahraga penguatan maupun olahraga aerobik, core muscle ini, otot core ini harus kuat. Kenapa? Karena fungsinya otot ini untuk stabilitas tubuh kita. Jadi pada waktu kita melakukan aerobik atau penguatan itu kan tubuh kita harus stabil, jangan sampai beban kita terlalu berat, kita menimpakan juga kepada otot-otot di sekitar ini, yang timbul malahan setelah olahraga itu nyeri punggung yang tidak hilang-hilang ya, nyeri di lipatan paha seperti ini ya. Jadi harus diperiksa dulu kemampuan otot core muscle kita ini, otot core kita ini. Caranya gimana? Dengan plank, ya, plank seperti ini posisinya, kemudian side bridge ini seperti ini.
Oke, jadi pada waktu kita mau melakukan olahraga, jangan lupa pertama setting goal kita dulu apa, baru nanti kita baru tahu, oh berarti saya harusnya melakukan olahraga apa. Misalnya setting goal kita saat ini adalah penurunan berat badan, seperti itu ya. Kemudian gunakan alat yang tepat. Nah, kalau saya mau penurunan berat badan, saya mau olahraganya apa? Saya bisa pakai resisten, penguatan atau aerobik. Kalau penguatan, saya mau alatnya dengan apa? Apa dengan barbel, atau dengan teraben, atau dengan apa? Alatnya harus tepat. Kemudian, lakukan secara benar. Jadi nanti ada resepnya. Misalnya saya aerobik, nanti akan saya jelas selanjutnya. Aerobik itu intensitasnya harus berapa, durasinya harus berapa. Jangan sampai pokoknya saya olahraga. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada goal yang mau kita capai, olahraganya harus benar untuk mencapai goal itu. Kemudian cek progresivitas, cek progres kita. Itulah perlunya kita tadi evaluasi awal tadi mulai dari lingkar, BMI, sebagainya. Kemudian nanti di tengah-tengah latihan, misalnya setelah 2 minggu kita latihan olahraga, cek lagi di situ progresnya. Oh ternyata BMI saya turun. Oh ternyata lingkar saya turun. Oh ternyata kapasitas jantung saya naik. Nih bagus, gitu ya. Di akhir juga kita cek lagi progres. Jadi cek progres itu terus menerus ya. Kemudian jangan lupa breathing. Ini yang paling sering dilupakan pada waktu olahraga. Jadi ada pada waktu kita melakukan olahraga tidak boleh menahan nafas ya. Nafas harus bagus. Jadi latihan nafas itu juga perlu pada waktu kita melakukan olahraga. Kenapa? Misalnya kita latihan beban, yang seharusnya angkat beban itu tarik nafas, kemudian pada waktu turunkan itu kita lepas nafas, kita enggak. Sepanjang olahraga itu kita menahan nafas. Akhirnya apa? Pasokan oksigen tidak cukup, ya. Oksigen yang harusnya didistribusikan ke otot tidak cukup, malah justru terjadi cedera pada otot. Jadi itu tidak boleh. Jadi kuncinya breathing harus bagus juga. Jadi harus bernafas. Ingat pada waktu olahraga itu kita harus bernafas. Sepele tapi banyak yang lupa. Jadi biasanya banyak yang menahan nafas. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, Mas. Ini saya baru separuh soalnya. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan masuk, Dok. Mungkin dilanjutkan dulu aja kali, Dok. Dilanjutkan dulu ya. Masih kuat ya. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjut ke tipe olahraga. Jadi ini sebetulnya tipe olahraga itu ada banyak, cuman saya fokuskan ke 3 ini yang untuk penurunan berat badan ya. Tipe olahraga itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama olahraga penguatan, kemudian olahraga fleksibilitas, dan yang ketiga olahraga aerobik. Sebelum melakukan 3 olahraga itu, penting harus dilakukan pemanasan. Ya, jangan sampai misalnya kita maunya olahraga sepeda, langsung ambil bangun tidur, mandi, langsung ambil sepedanya, langsung bersepeda. Ya, hati-hati cedera. Sebagian besar pasien saya itu adalah cedera olahraga karena tidak melakukan pemanasan yang cukup. Nah, pemanasan ini fungsinya adalah untuk mempersiapkan otot untuk berolahraga. Tapi banyak orang itu yang salah paham. Pemanasan itu berarti dia melakukan stretching. Bukan. Jadi pemanasan yang dimaksudkan di sini adalah dynamic warming up, pemanasan dinamik. Disesuaikan olahraga apa yang akan kita lakukan. Karena kan tujuannya tadi mempersiapkan otot untuk berolahraga itu. Misalnya saya mau badminton. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau yang mau tanding badminton itu pertandingan ya, biasanya dia akan lompat-lompat dulu, lompat-lompat, tangan diangkat-angkat begini dulu ya. Itu sebetulnya dia pemanasan. Jadi yang dinamakan dynamic warming up itu seperti itu. Saya badminton, saya perlu smash, saya perlu serve misalnya gitu ya. Maka pemanasan yang saya lakukan adalah melakukan gerakan ini berulang-ulang ya. Melakukan serve berulang-ulang. Kemudian karena di badminton itu saya perlu untuk lompat, maka saya lompat-lompat dulu. Nah, itu yang disebut pemanasan. Ya, jadi bukan misalnya kita pemanasan ini apa ini? Wajah, leher diangkat, ditarik ke kanan, leher ditarik ke kiri, tangan diangkat seperti ini ya. Itu kurang untuk pemanasan. Jadi
pemanasan itu kan tujuannya untuk memanaskan otot kita, supaya otot kita itu suhunya cukup, sehingga pada waktu kita melakukan olahraga yang mau kita lakukan itu tidak cedera, dia sudah siap gitu ya. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah dynamic warming up dengan 5 hingga 10 menit. Jangan terlalu sebentar karena nanti ototnya belum panas sudah dipakai untuk olahraga, justru cedera. Kemudian yang lawannya pemanasan adalah pendinginan. Nah, kalau yang pendinginan ini memastikan otot rileks kembali. Caranya stretching itu tadi yang seharusnya banyak orang itu yang stretching ini dilakukan di awal, ternyata stretching ini seharusnya di pendinginan. Kenapa? Stretching ini tujuannya untuk memastikan otot itu di posisi yang benar, kemudian memastikan otot itu rileks kembali. Ya, jadi yang seperti tadi yang leher ditarik, tangan diangkat ke atas, pelan-pelan, itu stretching. Dilakukan 30 hingga 45 detik supaya tidak terjadi kram setelah olahraga. Oke ya. Yang saya bahas pertama adalah olahraga fleksibilitas. Kenapa sih saya masukkan ini ke materi kita kali ini? Sebetulnya olahraga fleksibilitas itu tidak berhubungan dengan penurunan berat badan atau peningkatan berat badan. Tidak ya. Tapi pada waktu kita melakukan olahraga penguatan dan olahraga aerobik yang saya sebutkan tadi, dua lainnya tadi, itu kita harus fleksibel dulu. Karena kalau kita tidak fleksibel, maka ototnya akan cedera. Jadi ya, kenapa harus fleksibel? Tubuh kita ini kan harus bergerak bebas ya. Bergerak bebas itu merupakan dasar hidup. Tapi banyak orang yang mengalami gangguan fleksibilitas sehingga terjadi nyeri dan kaku otot. Nah, stretching ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa otot kita ini panjangnya cukup untuk melakukan olahraga penguatan dan olahraga aerobik. Jangan sampai sebetulnya kita ada hambatan nih di bahu kita, tapi kita paksa untuk melakukan aerobik sehingga malah cedera gitu ya. Jadi harus fleksibel dulu, baru kita boleh melakukan olahraga lainnya. Fleksibel ini berfokus pada pemanjangan otot. Ya, gimana latihan fleksibilitas? Yaitu dengan cara stretching. Dengan cara stretching, ototnya jadi fleksibel, tidak kaku, resiko cederanya berkurang. Dan karena fleksibel, lebih banyak otot yang fleksibel, maka lebih banyak yang otot yang dapat digunakan saat kita olahraga penguatan maupun olahraga aerobik. Jadi fleksibilitas itu bukan latihan penguatan. Misalnya ini, yang sebelah kiri itu latihan fleksibilitas. Kemudian yang sebelah kanan itu lunges. Lunges itu olahraga penguatan ya. Sepertinya sama, tapi yang di sini lebih fokus pada pemanjangan ototnya. Jadi fleksibilitas itu bukan latihan penguatan, tapi karena ototnya itu akhirnya dapat bergerak maksimal dengan kita latihan fleksibilitas, maka lebih banyak otot olahraga penguatan yang dapat kita lakukan. Jadi, baik itu nanti teman-teman mau memilih latihan olahraga penguatan atau olahraga aerobik, olahraga fleksibilitas itu harus dimasukkan di dalam program teman-teman semua. Jangan di-skip. Ya. Jadi stretching ini tidak berfokus pada kecepatan atau kekuatan, tapi pada kontrol gerakan. Jadi seperti ini harus benar-benar posisinya posisi yang dia harus menarik otot. Misalnya ini kan yang tertarik otot bagian perut, ya, otot bagian dada. Gimana cara tahunya ini benar-benar menarik? Kita akan merasa tarikan pada otot tersebut. Kalau kita tidak melakukan latihan fleksibilitas, olahraga fleksibilitas, tapi kita tidak merasakan tarikan, maka olahraga yang kita lakukan itu salah. Jadi seperti ini olahraga fleksibilitas, nanti bisa dilihat sendiri ya, misalnya bahu angkat tekuk ya, siku. Ini contoh untuk yang anggota gerak atas. Nanti materinya bisa di-share kok, enggak apa-apa. Kemudian ini yang anggota gerak bawah seperti ini. Jadi olahraga ini ya harus kita masukkan dalam program olahraga kita. Wajib dimasukkan supaya kita fleksibel, supaya kita siap untuk melakukan olahraga penguatan maupun olahraga aerobik. Oke.
Selanjutnya tadi tentang olahraga fleksibilitas ya. Kita lanjut ke olahraga penguatan. Olahraga penguatan ini menggunakan beban ya. Jadi berat bebannya harus tepat sehingga dengan adanya beban ini akan menimbulkan kelelahan pada otot sehingga nantinya tubuh akan beradaptasi. Itu tujuan dari olahraga penguatan. Olahraga penguatan ini akan meningkatkan jumlah otot lurik otot, jadi di otot kita ini, kemudian juga bisa menyebabkan hipertrofi. Ada resep kalau kita mau melakukan latihan olahraga penguatan. Ini resepnya harus diingat. Yang pertama ada set, ya, kemudian ada repetisi, kemudian ada rest, kemudian ada tempo. Set itu maksudnya gimana? Misalnya gini, saya mau melakukan pagi nih, saya mau melakukan olahraga penguatan. Berapa set? 3 set. 3 set itu berarti 3 kali olahraga ya, penguatan. Di antara set harus ada rest. Jadi set 1 kemudian rest. Set 2 rest, kemudian set 3. Nah, di tiap set ini ada repetisinya, ada pengulangannya. Jadi contohnya saya push up. Saya mau push up. Maka set pertama saya push up dengan repetisi 8 kali. Saya ulang push up 8 kali, tek, 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 8. Kemudian itu kan set 1. Saya rest selanjutnya. Rest, maka saya istirahat 30 detik. Rest, benar-benar rest, tidak melakukan apa-apa, 30 detik. Kemudian setelah rest 30 detik, saya lanjut ke set kedua. Set kedua, saya push up lagi. 8 repetisi lagi. 8, 8, 8, 8 gitu ya. Kemudian set 2 selesai, saya rest lagi. Rest 30 detik lagi. Setelah rest yang kedua, saya lanjut ke set yang ketiga. Seperti itu. Jadi dalam latihan penguatan harus ada set, rest. Kemudian di dalam set itu harus ada repetisi. Nah, sekarang kalau tempo itu apa? Tempo itu adalah maksudnya lama waktu untuk setiap gerakan. Jadi misalnya tadi push up ya. Push up kan dari tubuh turun di lantai ya, kemudian naik ke atas. Nah, periode naiknya itu harus pelan-pelan, tidak boleh cepat-cepat. Temponya 3, misalnya 3 detik. 1, 2, 3, tubuh kita naik, push up, pole, di posisi pole. Tahan 1 detik, kemudian turunkan lagi pelan-pelan dengan tempo 3 detik lagi. Jadi itu yang disebut tempo 3-1-3 itu maksudnya itu. Angkat beban pelan-pelan 3 detik, 1, 2, 3, set, kemudian tahan 1 detik, turunkan lagi 3 detik. Seperti itu. Ya, jadi dalam latihan penguatan harus ada set, rest, repetisi, dan tempo. Kenapa? Karena kan kita mau menguatkan ototnya. Otot ini harus mampu mengangkat beban itu selama mungkin. Jadi harus ada temponya. 3-1-3 pada umumnya yang dipakai ya, temponya. Olahraga penguatan itu bisa dengan beban tubuh sendiri, bisa juga dengan beban tambahan. Jadi sebetulnya tubuh kita ini sudah cukup memberikan beban untuk badan kita, untuk anggota gerak kita. Tapi kalau kita mau pakai beban tambahan, boleh-boleh saja. Misalnya ya, saya beri contoh di sini. Olahraga penguatan untuk anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah ini bridging. Yang gambar paling atas ini bridging ya. Bridging. Ini yang tanpa dengan menggunakan beban dari beban tubuh kita sendiri. Jadi tanpa beban tambahan. Bridging seperti ini ya. Jadi mulai dari berbaring, kemudian kita angkat posisi ini 3 detik, diamkan di atas 1 detik, turunkan pelan-pelan 3 detik gitu ya. Kemudian anggota gerak bawah lainnya squatting, jinjit, kemudian wall sit ya, ini duduk nempel ke tembok. Kemudian lunges ya, ini saya tidak bahas terlalu mendetail untuk masing-masing gerakannya. Kalau teman-teman mau, ada di YouTube saya, YouTube Rehab Recovery ya. Tujuannya awal saya bikin YouTube ini tujuannya untuk kalau ada yang tanya gerakan seperti apa, saya biasanya langsung bilang lihat Rehab Recovery, nanti yang bagian apa gitu ya, supaya lebih gampang. Kemudian
olahraga penguatan anggota gerak bawah dengan beban tambahan. Misalnya tadi seperti tadi jinjit ya, kan tadi kalau jinjit tanpa beban, yang ini sambil pegang barbel. Ini juga lunges sambil pegang barbel. Squatting sambil ditaruh band di sininya ya. Band ini kan ngasih beban juga ke otot paha kita. Ini juga bridging dengan ada band di situnya gitu ya. Oke. Kemudian untuk anggota gerak atas push up, tricep dips. Jadi ini posisi seperti ini, kita angkat badan atas bawah, kemudian bisa dengan barbel juga ya, bicep curl. Ini juga, kemudian plank itu juga anggota gerak atas. Kemudian punggung. Punggung seperti apa posisinya ini? Superman, gerakan Superman ya. Jadi mulai dari nempel di sini tadinya tangan sama kaki, kepala juga nempel ke lantai, kemudian kita angkat, itu namanya Superman. Terus deadlift ya. Ini seperti ini pakai band, teraband, kemudian kita tarik lengan ke belakang. Ini juga, ini pull up ya, itu juga olahraga penguatan untuk punggung. Kemudian untuk otot perut, abdominal crunches, kemudian ini bird dogs, ini leg rising, ya. Kemudian push up, sit up, ya, kemudian plank. Sekali lagi bisa dilihat di YouTube saya ya, kalau mau lebih lanjut, karena tidak mungkin saya bahas satu-satu nanti lama di sini. Nah, pada waktu olahraga penguatan itu harus ada progresif. Jadi tambah lama dia harus progresif naik. Gimana caranya supaya progresif naik? Misalnya kita sudah bisa nih yang sekarang beban segini 10 kilo. Gimana caranya progresif naiknya? Bisa dengan meningkatkan repetisinya. Jadi yang tadi set biasanya repetisinya kita cuma 8 kali tiap set. Saya naikkan jadi 10 kali repetisinya atau 12 kali repetisinya. Itu semakin progresif naik. Kemudian penurunan rest time. Yang tadinya istirahat 30 detik, saya maunya saya turunkan deh 10 detik aja, sudah cukup buat saya untuk ke selanjutnya. Itu boleh. Kemudian peningkatan luas gerak sendi. Yang tadinya misalnya kalau kita angkat beban barbel cuman segini saja ya. Ini nanti saya sampai atas gitu ya. Maka itu peningkatan luas gerak sendi. Bebannya akan terasa lebih besar dibandingkan kalau kita hanya begini saja. Kemudian peningkatan tempo. Yang tadinya 313 ya, temponya tadi jadi angkat beban 3 detik, tahan 1 detik, turun 3 detik, kita naikkan temponya jadi 414. Jadi angkat beban pelan 4 detik, tahannya 1 detik, turunkan pelan-pelan 4 detik, itu juga progresif naik berarti. Kemudian bebannya sendiri yang kita naikkan, itu juga boleh. Ya. Bagaimana beban penguatan itu bisa mengubah komposisi tubuh kita ya? Ternyata dia di jurnal ini dinyatakan bahwa resistant exercise atau olahraga penguatan itu dapat meningkatkan lipolisis ya. Kemudian mengubah fat oksidasi lemak dan meningkatkan energi ekspenditur dalam tubuh kita sehingga lemak tubuh kita itu dapat berkurang dengan olahraga penguatan. Oke, ya. Ini tadi olahraga penguatan. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu olahraga aerobik. Olahraga aerobik ya. Berbeda dengan olahraga penguatan ya, ada olahraga aerobik ini memiliki efek yang lebih besar lagi untuk kapasitas jantung dan paru kita. Jadi manfaatnya diantaranya dia peningkatan kapasitas jantung paru, kemudian dia merilekskan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, membakar lemak tubuh juga, menurunkan kadar gula darah, meningkatkan kolesterol HDL atau biasa disebutnya kolesterol yang baik, menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi olahraga aerobik ini sebetulnya
lebih berhubungan dengan fitness jantung dan paru, tapi ternyata dia dapat menurunkan berat badan lebih cepat. Nah, kenapa? Nanti kita akan bahas ya. Jadi perlu kita lakukan olahraga aerobik untuk apa? Supaya fitness jantung dan paru kita ini fit. Kenapa? Karena apabila fitness jantung paru kita ini rendah, maka akan terjadi peningkatan resiko penyakit jantung dan resiko kematian. Tipe-tipe aerobik itu ada yang weight bearing. Weight bearing itu artinya ada beban yang ditimpakan kepada anggota gerak bawah kita, ya. Misalnya apa? Jalan, lari, apa ini skipping rope ya. Kemudian naik turun tangga, zumba ya. Jadi di sini ada beban yang ditimpakan ke dalam anggota gerak bawah kita. Tapi juga ada tipe aerobik yang tidak menimpakan berat badan ke anggota gerak bawah kita. Misalnya apa? Sepeda, ya. Kemudian kita aerobik dalam posisi duduk, kaki diangkat, bolak-balik, ya. Naik turun, itu juga tipe aerobik. Kemudian water exercise, jadi olahraga di dalam air, itu juga non weight bearing, tidak ada beban yang ditimpakan ke anggota gerak bawah kita. Kemudian ini arm ergometer, jadi kalau sepeda kan kakinya yang gerak. Kalau ini misalnya pada kondisi di mana kaki itu nyeri, tidak bisa gerak, maka kita lakukan aerobik dengan anggota gerak atas dengan tangan yang bergerak gitu ya. Kapan kita menggunakan weight bearing, kapan kita non weight bearing untuk aerobiknya? Apabila ada keluhan di sendi lutut maupun di pergelangan kaki, di kaki ya, di telapak kaki juga, biasanya kita sarankan kepada teman-teman untuk menggunakan aerobik yang non weight bearing. Jadi tidak ada alasan misalnya nyeri lutut nih, saya kan nggak boleh banyak jalan. Oh bisa loh melakukan tipe olahraga aerobik yang non weight bearing, misalnya apa sepeda, ya olahraga di air dan sebagainya. Olahraga aerobik dapat menurunkan lemak perut dengan atau tanpa penurunan berat badan. Jadi percaya tidak percaya ya, ternyata olahraga aerobik ini dapat menurunkan lemak perut lebih cepat dibandingkan dengan olahraga penguatan perut. Ya, nanti ada perbandingannya seperti apa. Untuk peresepannya, kalau tadi di olahraga penguatan itu ada set, terus ada apa tadi? Tempo, rest ya. Kalau di ini di olahraga aerobik resepnya adalah intensitas yang penting. Intensitasnya awalnya 50 sampai 60% dari maksimal heart rate. Tadi kan sudah diajari maksimal heart rate, cara menghitungnya bagaimana. Jadi kalau kita sebelumnya nggak pernah olahraga sama sekali, olahraga aerobik, lakukanlah olahraga aerobik ini dengan intensitas awal 50 sampai 60% dari maksimal heart rate kita. Itu yang aman. Nanti setelah progresif naik, kita naikkan intensitas ke 60 hingga 80% maksimal heart rate. Jadi maksudnya denyut nadi kita tuh kalau kita mau olahraga kita itu benar, denyut nadi kita harus naik hingga 60 sampai 80% dari maksimal heart rate seperti itu ya. Kemudian durasinya. Durasi awal kalau misalnya kita belum pernah olahraga sama sekali aerobik boleh 20 sampai 30 menit. Saya nggak kuat nih dok, langsung 20 menit static cycle. Boleh terbagi. Jadi terbagi 2 sampai 3 sesi dengan catatan total per hari 20 sampai 30 menit. Jadi pagi saya olahraga 10 menit deh, terus siang 10 menit, sore 10 menit, totalnya 30 menit per hari. Begitu ya. Kemudian nanti akan ditingkatkan hingga 60 menit per kali olahraga. Jadi misalnya sudah terbiasa, terbagi 2 sesi, sudah biasa, bisa durasinya ditambah ke 60 menit. Frekuensinya, mohon maaf saya lupa menulis di sini, frekuensinya 3 sampai 5 kali per minggu. Jadi olahraga aerobik itu tidak perlu setiap hari sebetulnya kita lakukan. Kan tadi harus ada adaptasi waktu tubuh untuk beradaptasi, waktu recovery yang cukup. Jadi biasanya kalau yang saya lakukan 2 hari saya on olahraga, 1 hari saya off. Kemudian 2 hari on lagi, 1 hari off seperti itu ya. Dan minimal total waktu olahraga kita adalah 150 menit per minggu. Nah, efek dari aerobic exercise ini ternyata ya
dari jurnal ini didapatkan, ini dilakukan pada 45 orang dengan obes dan overweight, usia 25 hingga 40 tahun dengan BMI lebih dari 25. Dia melakukan intervensinya adalah olahraga aerobik dengan kecepatan intensitas ringan dan sedang, ternyata dapat secara signifikan menurunkan berat badan kita. Kemudian secara signifikan juga menurunkan persentase lemak dalam tubuh kita. Ya. Tapi kalau kita tanya, bagusan mana nih dok? Intensitas yang rendah, apa yang sedang berat? Ternyata semakin tinggi intensitas dari olahraga aerobik yang kita lakukan, itu semakin cepat atau semakin besar penurunan berat badan kita. Kemudian di sini juga dinyatakan bahwa high intensity, jadi yang intensitasnya tinggi, itu dapat menurunkan juga lingkar perut, rasio lingkar pinggul dan panggul seperti itu ya. Sedangkan pada yang light intensity itu dia hanya signifikan mengurangi berat badan saja, tapi tidak mengurangi lingkar-lingkar tadi. Kemudian kalau kita bandingkan antara olahraga penguatan, kita pilih mana nih, olahraga penguatan atau olahraga aerobik? Ternyata kalori expenditure atau energi yang dibutuhkan untuk olahraga penguatan itu lebih rendah daripada olahraga aerobik. Kenapa? Karena olahraga penguatan itu kan tidak boleh dilakukan kontinu. Jadi misalnya kita sudah harus ada restnya yang lebih lama karena otot lebih dipacu untuk mengangkat beban yang lebih berat sehingga tidak dapat dilakukan kontinu. Kemudian waktu olahraga beban juga lebih pendek dibandingkan olahraga aerobik. Jadi misalnya olahraga aerobik itu kita perlu 1 jam, 2 jam. Tapi untuk olahraga beban kan biasanya 30 menit itu sudah kelelahan kita, ya. Ada jurnal yang membandingkan efek dari aerobik exercise, olahraga aerobik, kombinasi olahraga aerobik dengan penguatan atau olahraga penguatan saja, bagaimana sih efeknya terhadap body mass kita, massa tubuh kita dan massa lemak kita. Nah, ini jadi penelitiannya ini dilakukan pada 119 orang dengan overweight dan obesitas. Jadi terbagi menjadi 3 kelompok, yang kelompok 1 hanya melakukan olahraga penguatan, kelompok 2 melakukan olahraga aerobik, dan kelompok 3 melakukan kombinasi penguatan dan aerobik. Ternyata hasilnya adalah olahraga penguatan tidak efektif untuk menurunkan berat badan total atau massa lemak. Jadi ya, tapi olahraga kombinasi dan olahraga aerobik saja itu menurunkan massa tubuh total dan massa lemak secara signifikan. Gitu ya. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa olahraga beban itu dapat meningkatkan persentase antara penurunan lemak. Jadi misalnya gini, persentase antara body fat sama body mass-nya, jadi massa otot sama massa lemaknya itu berubah pada waktu melakukan olahraga penguatan. Karena apa? Karena massa ototnya kan bertambah, sehingga perbandingan antara massa otot sama massa lemaknya berubah. Ya. Oke. Di sini dijelaskan, misalnya aerobic exercise, ini kemudian olahraga penguatan, yang di sini olahraga aerobik ya. Bone mineral density artinya mineral tulang. Mineral tulang pada waktu kita melakukan aerobic exercise, olahraga aerobik itu meningkat, sedangkan pada waktu latihan penguatan itu meningkatnya lebih banyak. Kemudian untuk komposisi tubuh, beban fat, massa lemak ternyata lebih banyak turun pada waktu kita melakukan olahraga aerobik dibandingkan olahraga penguatan. Sedangkan untuk massa ototnya, olahraga aerobik tidak memberikan efek apa-apa, tapi pada waktu kita lakukan penguatan, dia ada peningkatan massa otot. Untuk kekuatan otot, tentunya aerobic exercise tidak memberikan efek, ya, tapi kalau olahraga penguatan memberikan efek yang sangat besar. Kemudian untuk perubahan metabolisme tubuh, jadi metabolisme gula misalnya, ternyata cukup sama bagusnya. Jadi dilakukan untuk menjaga level gula kita supaya normal, 2 olahraga ini dapat kita jadikan pilihan. Kemudian untuk metabolisme lemak tubuh ya, ternyata sama bagusnya. Jadi sama bagusnya. Tapi untuk yang
kesehatan jantung. Jadi ditandai dengan denyut nadi. Denyut nadi kalau kita rutin melakukan olahraga aerobik, maka denyut nadi kita akan turun. Jadi semakin bagus. Sedangkan pada waktu olahraga penguatan tidak memberikan efek. Begitupun pada tekanan darah. Jadi pasien dengan olahraga hipertensi lebih baik melakukan olahraga aerobik karena ternyata efek kepada penurunan tekanan darah itu lebih besar dibandingkan pada waktu kita melakukan olahraga penguatan. Oke. Kemudian kenapa sih kok kita harus olahraga gitu ya? Padahal sebetulnya kalau kita defisit kalori saja, diet dengan defisit kalori saja, sebetulnya berat badan kita bisa turun tanpa kita harus melakukan olahraga. Nah, ternyata kalau kita melakukan defisit kalori saja, ya walaupun kita sudah menjaga makanan kita itu seseimbang mungkin, jadi proteinnya sudah cukup, karbohidratnya sudah cukup, ya, terus lemaknya juga sudah minimal gitu ya. Ternyata kan terjadi penurunan jaringan lemak, ya, berat badan kita turun. Tidak hanya berefek pada jaringan lemak saja, tapi juga berefek pada otot, tulang, dan jantung. Dan juga berefek negatif pada kapasitas jantung paru dan resting metabolic rate kita. Jadi saya ada salah satu jurnal waktu itu, jadi dia membandingkan pasien dengan yang melakukan defisit kalori saja dan pasien yang melakukan defisit kalori tapi sambil melakukan olahraga, maka olahraga aerobik waktu itu jurnalnya, maka penurunan kepadatan tulang pada pasien dengan yang melakukan defisit kalori saja itu lebih besar dibandingkan dengan yang melakukan kombinasi dengan olahraga, gitu ya. Jadi ada baiknya walaupun kita melakukan defisit kalori sebetulnya sudah cukup, tetap kita harus melakukan olahraga. Gitu ya. Jadi set goal kita, kemudian kita bentukkan rencana, kemudian lakukan rencana kita itu. Nah, dan the most important part is to just start. Jadi jangan hanya misalnya sudah tahu nih ilmunya olahraga itu seperti ini, jangan hanya untuk ilmu di otak saja, tapi lakukan. Mulailah lakukan. Karena yang paling berat itu pada waktu berolahraga adalah untuk memulainya. Kalau sudah memulai, sudah terbiasa, itu akan lebih mudah untuk menggerakkan niat kita untuk melakukan olahraga. Jadi yang paling sulit adalah memulainya. Kemudian kalau sudah memulai, jangan lupa harus konsisten. Karena tadi sudah saya jelaskan, kalau kita tidak konsisten, ternyata ada periode dead training. Jadi yang performanya tadinya sudah bagus, karena ada periode dead training, maka performa kita akan turun secara signifikan. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Salah satu progresif yang harus kita catat juga ya, adalah salah satunya adalah mengabadikan dalam foto. Kalau saya ya, karena dengan progresif saya melihat ini 2 tahun yang lalu berat badan saya ini 73 dengan tinggi badan saya 157. Jadi BMI saya 28, sekitar 28 kalau saya tidak salah. Kemudian ini yang saat ini. Jadi alhamdulillah sudah tidak obesitas lagi, bahkan tidak overweight lagi ya, sudah normal. Sudah di bawah 25 ya. Jadi dengan melihat pre dan post ini juga salah satu progresivitas yang harus kita lihat ya, di samping tadi lingkar-lingkar dan sebagainya itu.